Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali. Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari Kamis 28 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda sahabat. Di antaranya nanti kita akan ikuti agenda Bupati Blitar yang menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat secara langsung untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam, dan tentunya beberapa informasi menarik lainnya. Dan seperti biasanya program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jatim, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Baik sahabat, sebagai informasi yang pertama, kita ikuti laporan dari rekan Panji Harto. Sempat ditutup berbulan-bulan, kebun binatang Surabaya kini sudah dibuka. Masyarakat yang hendak berkunjung diwajibkan sudah divaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai satu di antara destinasi wisata favorit keluarga yang menampung satwa hingga 2.200 kembali dibuka untuk umum sejak 3 Oktober 2021. Perlu diketahui, di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, KBS sempat ditutup berbulan-bulan bagi pengunjung. Agus Supangkat, Humas KBS, Selasa 12 Oktober menyampaikan, ada aturan bagi pengunjung apabila ingin masuk ke dalam KBS. Di antaranya pernah divaksin minimal dosis pertama. Kami diberi kepercayaan untuk bisa buka kembali. Jadi sampai saat ini masuk hari ke-10 dan kami terima kasih sekali kepada masyarakat yang cukup antusias. Jadi dan mereka rata-rata taat mengikuti prokes yang kami tentukan di Kebun Binatang Surabaya. Jadi untuk masyarakat yang mau berkunjung di Kebun Binatang Surabaya mohon menyiapkan diri. Tentunya harapan kami satu dalam kondisi sehat gitu ya, tidak dalam kondisi sakit. Kemudian yang harus disiapkan lagi, mereka sudah punya aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini wajib. Kemudian untuk pembelian tiket dan informasi ketentuan kunjungan, masyarakat bisa melihat di alamat www.surabayasu.co.id. Di situ sudah kita cantumkan ketentuan kunjungan dan juga pemesanan tiketing. Dibukanya kembali destinasi wisata ini disambut gembira oleh masyarakat. KBS yang merupakan kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara, terdapat lebih dari 220 jenis satwa dengan luas area lebih dari 15 hektar. KBS sanggup menampung pengunjung hingga 10.000 orang. Tapi di tengah pandemi COVID-19 jumlahnya dibatasi maksimal 25% dengan harga tiket masuk Rp15.000 per orang. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar tentang dibukanya kembali Kebun Binatang Surabaya, dan masyarakat yang hendak berkunjung ke sana diwajibkan sudah divaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi. Baik, sahabat, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke Madiun. Mewaspadai bencana hidrometeorologi, Wali Kota Madiun lakukan cek kesiapan petugas dan infrastruktur dalam gelaran apel kesiapsiagaan bencana yang diadakan di Rawa Bening. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari reporter Amanda dan Rama Permana, Suara Madiun. Musim penghujan sebentar lagi. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan imbauan kewaspadaan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam waktu dekat di Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun menggelar apel kesiapsiagaan bencana. Kegiatan tersebut berlangsung di Rawa Bening. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan, kesiapsiagaan patut untuk ditingkatkan, khususnya terkait bencana hidrometeorologi tersebut. Petugas juga akan diturunkan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Wali Kota menambahkan, petugas akan langsung bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing, mulai dari pengecekan aliran sungai, pengecekan pohon-pohon besar, dan potensi kebencanaan lainnya.
Wali Kota menyebut potensi bencana masih tetap ada di Kota Madiun, mulai banjir hingga pohon tumbang. Namun pemerintah terus berupaya mengambil langkah antisipasi. Hari ini kita apel siaga bencana. Artinya BMKG menyampaikan nanti akan ada hujan lebat, angin di Jawa Timur. Sehingga kita antisipasi semua kekuatan kita apelkan, kita turunkan, cek pohon-pohon yang besar yang bawahnya sudah rapuh, kita potong tinggal 7 meter semua. Sungai sedimentasinya kita angkat semua, sampah-sampah di sungai kita ambil semua. Dan kita sosialisasi pada masyarakat bahwa jangan buang sampah di sembarangan. Jadi tim dari termasuk lingkungan hidup, Perkim, ini keliling termasuk pengangkut sampah, jangan sampai sampah tidak segera diambil. Sampah-sampah di lingkungan hari-hari itu juga harus diambil. Sementara itu, pembangunan tangkis di sejumlah titik aliran sungai juga dikebut. Wali Kota berharap pembangunan sudah beres sebelum hujan turun. Selain itu, Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sampah seringkali menjadi penyebab banjir di sejumlah titik. Terkait wilayah rawan, Wali Kota menyebut masih di wilayah timur dan utara, yakni kiriman air dari Gunung Wilis dan Ponorogo. Seperti diketahui, aliran Sungai Bengawan juga terhubung dengan di Ponorogo. Karenanya, Wali Kota juga menginstruksikan pembersihan sampah di Sungai Bengawan. Amanda, Rama Permana, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun terkait dengan informasinya, yakni Wali Kota Madiun melakukan cek kesiapan petugas dan infrastruktur dalam gelaran apel kesiapsiagaan bencana dalam mewaspadai bencana hidrometeorologi. Baik sahabat, kita beralih ke informasi yang lain. Bupati Blitar salurkan bantuan sembako bagi masyarakat secara langsung bagi masyarakat yang terkena bencana alam di kantor Desa Sumber Asri Ngelego dengan menerapkan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya bersama reporter Ari Kusuma dan Risma Erina, Persada FM. Bupati Blitar Rini Syarifah secara langsung menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena bencana alam di kantor Desa Sumber Asri Ngelego pada Rabu 27 Oktober 2021. Karena masih dalam masa pandemi, kegiatan dilakukan secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mak Rini mengatakan pada kesempatan itu setiap warga yang menerima bantuan diberikan nominal sebesar Rp600.000. Namun diwujudkan dengan paket sembako seperti beras, telur ayam, mie instan, dan makanan tambahan bayi. Ada sembako ini senilai 600.000 ya, mungkin sangat membantu mereka yang saat ini sedang susah, rumahnya sudah agak parah, mungkin kena puting beliung, dan juga ini sekedar kita beri semangat mereka supaya tidak terlalu bersedih. Nah, ini pemerintah hadir untuk mereka. Mak Rini menambahkan, ia meminta kepada petugas wilayah agar melakukan koordinasi secara intens dengan warganya mengenai dampak cuaca ekstrim. Jika seluruh lapisan bisa mematuhi peraturan pemerintah, maka resiko bencana alam yang ditimbulkan akan berkurang. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina, Persada FM dengan informasinya terkait dengan penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena bencana alam yang dilakukan oleh Bupati Blitar. Baik, sahabat, untuk informasi selanjutnya, sejumlah perwakilan dari berbagai elemen buruh di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya mendatangi kantor Gubernur Jatim. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi UMP tahun 2022. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Hanif Nasrullah, kantor Berita Antara. Sejumlah perwakilan dari berbagai elemen buruh di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya pada Selasa 26 Oktober. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi UMP tahun 2022 yaitu sebesar 7%. Koordinator lapangan Korlap Aksi, Doni Arianto menyatakan kenaikan UMP sangat penting karena akan menjadi dasar penetapan upah minimum kabupaten kota tahun 2022. Aksi buruh ditemui oleh sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Dewan Pengupahan setempat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, menyatakan akan memperjuangkan tuntutan kenaikan UMP tersebut. Bersama KSP ini
memperjuangkan bahwa perlunya adanya kenaikan upah provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan masih adanya upah minimum sektor. Jadi yang aspirasi yang mereka bawa kepada kita semua. Nah, bagaimana nanti kami akan mengaturkan gubernur terhadap aspirasi tadi dan rekomendasi dari kami sebagai Dewan bersama KSP. Bahkan UMSK di Kabupaten Mojokerto tahun ini bahkan SK dari gubernur itu belum mengeluarkan. Pada yang lainnya dari kota-kota lainnya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik sudah keluar semuanya. Hanya tinggal Mojokerto aja. Tahun sudah mau habis tapi UMSK-nya belum dikeluarkan. Kalau sekarang UMP-nya berapa Mas? Yang sekarang ini Mas? Sekitar 2 jutaan lah UMP untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, kita minta kenaikan UMP ini adalah batas atas yang dilakukan survei oleh BPS, yaitu 3,4. Target kita kenaikan upah minimum kabupaten di tahun 2022 tetap 7%. Iya. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, mengapresiasi aksi buruh yang dinilai berjalan tertib dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona COVID-19. Selain mengerahkan personel untuk mengamankan aksi, Polrestabes Surabaya juga menyediakan 3 unit mobil vaksin keliling di area aksi yang tampak dimanfaatkan oleh sejumlah buruh untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, sahabat, demikian laporan dari Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara terkait aksi buruh di Surabaya dan sekitarnya yang menuntut kenaikan UMP tahun 2022. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menemukan sejumlah timbangan yang tidak cocok di kalangan pedagang dan langsung melakukan pengawasan pembinaan dan pendataan di Pasar Kanigoro. Selengkapnya bersama reporter Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada FM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Blitar melakukan pengawasan, pembinaan dan pendataan di Pasar Kanigoro pada Rabu 27 Oktober 2021. Kali ini Disperindak menemukan sejumlah timbangan yang tidak cocok. Kepala Badan Meteorologi Disperindak Kabupaten Blitar, Widyo Guntoro menjelaskan dari sekitar 100 pedagang yang didata, setidaknya ada 6 timbangan yang tidak cocok, di mana ada timbangan yang kurang dan berlebih. Artinya jika berkurang akan merugikan penjual sendiri, sebaliknya jika berlebih maka akan merugikan konsumen. Pihaknya sudah mengumpulkan para pemilik timbangan itu untuk dilakukan pembinaan. Guntoro juga mengaku sempat ada beberapa pedagang yang komplain terhadap timbangan yang dimilikinya, di mana pasca timbangan direparasi justru tidak cocok. Disperindak juga langsung memberikan penjelasan terkait komplain yang disampaikan oleh pedagang. Guntoro menambahkan pedagang di Pasar Kanigoro banyak yang sadar dan menanyakan kapan uji tera ulang kembali dilakukan. Dari pemeriksaan yang kami lakukan pada pagi hingga siang ini tadi ada beberapa yang kami temukan timbangannya itu ada yang berkurang, ada yang berlebih. Artinya ketika kurang itu akan merugikan si penjual sendiri, tapi kalau seperti itu akan merugikan pembeli atau konsumen. Disperindak sudah menyarankan jika ada permasalahan timbangan langsung datang ke kantor atau menghubunginya dan petugas akan datang. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Ya, sahabat, informasi dari Fatan Hadi dan Risma Erina dari Persada FM tadi sekaligus menjadi informasi terakhir atau menjadi penutup ya dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 28 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di edisi Jatim News Today berikutnya.